Baik, selamat siang semuanya dalam masih suasana Imlek ya. Jadi saya ingin mengucapkan tentunya kepada yang merayakan selamat tahun baru Imlek dan Kung Sifacai. Mudah-mudahan di tahun kelinci ini bisa lebih sehat, lebih bahagia, lebih sukses dan segala permasalahan juga selesai ya. Dan kita harap tambah hoki semuanya ya. Jadi di sini saya ingin membahas berkaitan dengan adanya putusan lepas atau onslah dari kasus Indosuria ya. Nah, di sini sedang marak dan sedang ramai. Nah, inilah yang saya bilang keadilan di Indonesia ini betul-betul ya, menurut kami ya memang sangat menyedihkan ya untuk para korban yang sudah pensiun dan sebagainya. Sekarang menjadi dilema dan sulit masyarakat mencari keadilan. Kenapa? Karena begini, inilah yang saya katakan, kita mesti berhati-hati dan waspada ya. Kalau memang sesuatu hal itu dilakukan dengan tanpa perhitungan. Jadi kita perlu jelaskan dulu apa arti daripada masing-masing putusannya. Jadi majelis hakim memang punya kewenangan untuk mengadili ya, dan memberikan vonis putusan, dan dia bisa memberikan putusan menghukum, onslah atau lepas, dan fritsprach atau bebas. Nah, terhadap putusan yang sifatnya menjatuhkan hukuman, maka jaksa bisa melakukan banding. Ya, tapi terhadap putusan onslah, lepas atau bebas, itu tidak bisa dilakukan banding, tapi langsung jaksa melakukannya kasasi. Ya, kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Ya. Nah, ini yang saya harus jelaskan. Nah, apa bedanya lepas dengan fritsprach? Kalau lepas onslah, perbuatannya terbukti, tapi dia bukan pidana, tapi merupakan perbuatan perdata. Kalau fritsprach dia bebas murni, tidak terbukti adanya kesalahan, kan begitu ya. Nah, disinilah yang saya mau kupas. Jadi pada saat waktu itu Indosuria ceritanya ada yang melakukan PKPU ya. Nah, diduga kita nggak bisa tuduh ya, diduga. Nah, kalau kurator atau pengurus yang ditunjuk ini tidak independen dan berpihak kepada debitur, nah ini tentu dia akan melindungi debitur. Tapi kalau dia objektif, dia independen, dia melaksanakan sesuai dengan tugasnya, sebenarnya PKPU dan pilot ini bisa juga menguntungkan daripada nasabah. Kenapa ya? Contoh kayak sekarang. Sebenarnya koperasi Indosuria ini kita sama-sama tahu sudah di PKPU dan sudah ada homologasinya. Nah, harusnya kalau Indosuria ini tidak melaksanakan homologasi, maka bisa dilakukan pembatalan homologasi. Nah, kalau pembatalan homologasi ditunjuk kurator, kuratornya kebetulan independen, ya, kurator itu bisa melakukan sita umum kan, sita umum berarti. Nah, artinya aset-aset itu kan di bawah kurator yang ditunjuk. Ya, nah kemudian ketika kurator melihat ada aliran dana yang masuk, misalnya ada dugaan cuci uang atau dugaan uang perusahaan, uang daripada koperasi Indosuria ini misalnya mengalir kepada owner-ownernya dan sebagainya, maka kurator bisa melakukan gugatan lain-lain untuk menarik kembali aset-aset tersebut masuk kepada budal pilot. Ya. Nah, kurator bisa bekerja dan itu pun putusannya sangat singkat. Dalam 60 hari ya, dalam 60 hari itu bisa ada putusan ya dari pengadilan niaga, karena upayanya itu pengadilan niaga. Ya. Nah, setelah itu kurator juga bisa melakukan dan bekerja, apakah dia melakukan going concern atau melakukan eksekusi lelang. Bayangkan sekarang adanya, kita tahu sama-sama edaran Mahkamah Agung ya, yang
pada akhirnya sekarang menyatakan koperasi itu tidak dapat dilakukan permohonan pilot ya atau PKPU itu tanpa ada dari Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi, dari yang kementerian ya yang membidanginya. Nah sekarang kalau dari Kementerian Koperasi enggan melakukan bantuan untuk taruhlah melakukan pembatalan homologasi ini, maka masyarakat akan menderita. Ya, kenapa? Karena gini, kalau dulu sebelum adanya surat edaran tersebut, kita kalau sudah ada putusan homologasi kan kita bisa melakukan pembatalan homologasi, kemudian koperasi-koperasi yang boleh dibilang tidak bayar ini kan langsung dibawa kurator. Nah kalau kuratornya independen yang tadi saya bilang bisa langsung melakukan pemberesan. Nah sekarang dengan adanya surat edaran itu berarti kan kita nggak bisa lagi melakukan itu, ya, tanpa adanya bantuan atau tidak disetujui atau tidak direstui oleh Kementerian Koperasi. Nah ini yang kita juga nanti mesti bersurat juga kepada Kementerian Koperasi. Karena upaya hukum kita apalagi, ya, kalau kita lakukan keperdataan, kita berarti satu-satu jalan kan kalau pidananya sudah lepas. Ya, ini harusnya upaya hukum perdata, berarti kan harusnya lakukan upaya hukumnya gugatan perdata. Nah, gugatan perdata itu seperti kita tahu PNPT MAPK, tapi apa boleh buat, harus kita tempuh. Karena tinggal itulah harapan untuk uang kita kembali. Kalau Kementerian Koperasi tidak mau bantu, tapi kalau Kementerian Koperasi bantu, kemudian dia mengajukan pembatalan homologasi, ya, atau padahal waktu itu pun bisa paralel, ya, kejaksaan pun seharusnya demi kepentingan umum bisa mengajukan pembatalan homologasi atau mengajukan pilot. Ya itu ada di Undang-Undang PKPU dan Kepilitan. Karena apa? Yang tadi saya bilang, diduga ya kalau dana itu disita umum kan sulit juga kalau ada dugaan dia misalnya menggunakan dananya ya untuk boleh dibilang mencapai hasil terbaik dari putusan yang diharapkan itu, yang tapi menyengsarakan dan merugikan masyarakat ya. Jadi bagi Indosuria baik, bagi masyarakat tidak adil kan begitu, menderita, termasuk para klien saya juga tentu merasa tidak adil. Tentu saya pun akan segera melakukan upaya hukum ya. Nah, upaya hukum apa? Ya marilah kita bersatu rame-rame kita menyurati Mahkamah Agung ya kepada Ketua MA, karena jaksa masih bisa melakukan kasasi. Ya kalau jaksa melakukan kasasi kemudian dikabulkan, ya otomatis dia bisa kembali lagi dihukum ya. Bukan, jadi sebenarnya dia belum pernah dihukum ya. Kalau di PN itu kan vonis. Jadi jaksa atau polisi berhak nahan, tapi kalau sudah divonis seperti sekarang lepas, nah ini mesti bisa dilakukan kasasi untuk upaya hukum. Ya, dimana bisa saja Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa. Itu satu. Yang kedua ya memang kalau Kementerian Koperasi tidak mau melakukan pembatalan homologasi atau merestui nasabah melakukan pembatalan homologasi dengan tentunya diamini oleh Kementerian Koperasi, maka upaya hukum satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah gugatan perdata, dan itulah yang harus kita tempuh kan begitu. Ya, karena biar bagaimana perbuatannya terbukti. Karena gini, satu sisi ini akan menjadi hal yang sangat lucu dan rancu ya. Kalau pengadilan niaga memang jadinya kan pembatalan homologasi ini hanya bisa dilakukan di pengadilan niaga. Nah, pasti pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim ya saya duga ya lebih ke arah karena sudah setuju dengan homologasi, maka upaya hukum yang harusnya dilakukan adalah pembatalan homologasi. Sementara sekarang kalau kita mau melakukan pembatalan homologasi tidak bisa karena tetap harus melalui kementerian yang membidanginya, itu Kementerian Koperasi kan begitu. Nah inilah yang jadi menyulitkan nasabah untuk bertindak. Nah sehingga upaya hukum yang bisa dilakukan hanya tinggal satu, yaitu upaya hukum perdata kan begitu. Ya, nah itulah yang saya sampaikan, dan tentu segala cara kita akan tempuh. Ya diantaranya tentu kita juga harus segera melakukan upaya hukum keperdataan ya. Kalau enggak repot. Bagaimana kita dibayar kalau dia tidak mau membayar kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya mari ya kita harus dukung jaksa yang melakukan kasasi
Ya, mudah-mudahan kasasinya bisa dikabulkan oleh majelis hakim sehingga dari para pelakunya dapat dihukum dengan seberat-beratnya ya. Jadi tadi saya pikir demikian penjelasan dari saya ya. Jadi prosedur hukum itu tadi saya udah jelaskan ya. Jadi kalau upaya hukum pidana bedanya tadi saya udah sampaikan ya. Saya udah berulang-ulang juga sampaikan dari proses lidik, gelar perkara dulu naik ke sidik, dari sidik gelar perkara dulu penetapan tersangka, kemudian baru dilimpah ke jaksa. Jaksa kalau masih ada yang belum lengkap bisa P19 dulu, tapi kalau sudah lengkap langsung P21 untuk pidana. Nah dari P21 ini sudah lengkap di sidang, yang tadinya namanya tersangka tentu di pengadilan menjadi terdakwa. Nah disitulah diadilin ya. Kalau syarat formal dirasa belum terpenuhi maka bisa diajukan eksepsi ya, atau langsung penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, itu bisa langsung ke saksi-saksi. Tapi sebelumnya tentu pada saat masuk ke pengadilan jaksa membacakan dulu surat dakwaan. Surat dakwaan penasihat hukum boleh bikin eksepsi, ya jaksa boleh menangkis, kemudian hakim boleh mengajukan membacakan putusan sela ya. Apakah diterima atau tidak. Kalau eksepsinya dikabulkan artinya perkara berhenti ya. Tapi kalau eksepsinya ditolak perkara lanjut pemeriksaan saksi. Setelah pemeriksaan saksi selesai baik dari jaksa maupun terdakwa ya, dan para ahli juga bisa dihadirkan, bukti juga di situ dihadirkan. Nah baru jaksa biasanya menyampaikan di situ. Nah baru kemudian nanti jaksa akan mengajukan surat tuntutan. Nah surat tuntutan nanti penasihat hukum mengajukan pledoi. Jaksa bisa replik, penasihat hukum bisa duplik, baru putusan ya. Nah inilah yang saya sampaikan ya. Nah dari situ apabila dihukum baru bisa naik yang kalah atau tidak puas itu banding ya. Tidak puas dengan putusan banding bisa kasasi, tidak puas dengan putusan kasasi bisa PK. Tapi kalau putusannya lepas atau free sprak itu langsung kasasi ya, tidak melalui lagi pengadilan tinggi ya. Nah kalau dikabulkan ya terdakwa juga masih bisa PK memang ya. Nah itulah yang mau saya sampaikan. Jadi sayang sekali tidak bisa lagi dilakukan dengan seperti dulu ya untuk pembatalan homologasi ini. Tapi kita harus melalui kementerian daripada yang membidangi ya, dalam hal ini koperasi, tentu Kementerian Koperasi ya. Jadi sayang sekali ya. Kalau dulu kan kita bisa langsung ya melakukan pembatalan homologasi. Dan justru ini bisa menguntungkan masyarakat, karena kalau langsung ada sita umum ya dia juga nggak bisa sembarangan menggunakan uangnya. Sekarang kita sangat resiko dengan lepas ini. Bayangkan uangnya, berarti kalau kembali misalnya apalagi sudah langsung bisa dilakukan ya oleh dia, selama ini juga masih banyak aset yang belum tersita ya kan, bisa diselamatkan. Kami khawatir ya kan, diselamatkanlah, dibawa ke luar negeri. Nah ini yang kita sayangkan. Jadi tentunya para klien yang percaya kepada saya, tentu saya akan terus upaya hukum ya, baik sekarang secara keperdataan ya, maupun mungkin kita harus beramai-ramai juga minta pada Kementerian Koperasi supaya membantu kita untuk mengajukan pilot saja supaya aset-asetnya bisa langsung dikuasai. Nah tapi di sini kalau di konsekurator pun yang independen ya, yang mana bisa melakukan pemberesan untuk dibagikan kepada para korban. Nah di sini pun saya mau menyampaikan tentang baik buruknya ya. Jadi kalau kurator itu sebetulnya independen dan benar pro pada keadilan, maka akan menguntungkan sebenarnya justru. Kenapa? Aset-aset yang masuk kepada rekening pribadi pun kurator kan bisa tarik untuk masuk lagi ke budel pilot untuk dibagikan kepada para korban. Cepat ya waktunya. Beda dengan keperdataan, memang makan waktu ya. Karena kalau di keperdataan pengadilan negeri ya, kita ngajukan gugatan, ada mediasi dulu ya. Setelah mediasi gagal nanti baru jawaban. Dalam jawaban baru ada replik, duplik ya. Kalau jawaban pertama memang bisa juga menjawab sekaligus gugatan dan konvensi. Kemudian ada ada replik, ada duplik. Kemudian ada bukti-bukti dari dua belah pihak, baru saksi-saksi dan ahli dari dua belah pihak ya.
baru kesimpulannya. Jadi gugatan, mediasi, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, kesimpulan baru putusan. Nah, pihak yang nggak puas itu bisa ya di dalam proses perdata ini tentunya sebelumnya pun ya bisa dilakukan permohonan cita jaminan ya, bila dikabulkan ya tentu dilakukan penyitaan jaminan. Tapi bedanya kalau di perdata harus detail kita sebutkan, nggak boleh salah tuh nyebut alamat ya. Alamat di jalan rumah di Jalan Kebon Jeruk nomor X harus jelas itu betul ya. Beda dengan kalau kepelitan. Kalau kepelitan sita umum ya, langsung otomatis dimanapun aset berada itu langsung disita umum. Kalau di perdata harus detail kita satu-satu ya. Dan bedanya perintah bayar itu kalau di kurator memang harus merata, semua yang daftar ya dibayar ya. Kalau di keperdataan siapa hanya yang menggugat aja berarti yang akan diganti kan begitu ya, sesuai dengan surat gugatan. Nah setelah itu yang nggak puas bisa banding, bisa kasasi ya, yang nggak puas lagi bisa kasasi, yang tidak puas lagi tentu terakhir PK ya. Kalau untuk PK2 biasanya untuk apabila ada putusan yang saling bertentangan baru bisa PK2 ya. Jadi demikian pandangan hukum dari saya. Jadi memang di sini perlu persatuan dari nasabah karena no viral no justice. Tentu kalau jaksa kasasi pun kita harus dukung ya. Tentu harus kita suratin dari Menko Polhukam, Kapolri, Presiden ya, sampai kepada Ketua MA dan Majelis Hakim yang nanti kita coba cek sama-sama ya. Kita dari masyarakat nanti berbondong-bondong juga, saran saya memviralkan dan juga membuat surat ya, permohonan perlindungan hukum untuk mengawasi dan mengawal perkara ini ya, supaya memperoleh satu keadilan ya. Di samping tentu perlu dilakukan upaya hukum yang lain yang akan segera saya tempuh juga untuk praklarian saya. Demikian dari saya, terima kasih. Seandainya ada salah ucapan atau tindakan, saya mohon maaf. Salam sehat. Terima kasih.